Ramainya pemberitaan kemacetan yang terjadi di Jalan Sukasari 3 yang disebabkan adanya antrian panjang kendaraan antar jemput anak sekolah. Berikut penjelasan Miftahudin selaku Kepala Sekolah SD Pertiwi 3 Sukasari. Bahwa sekolah ini berdiri bukan baru, setahun 2 tahun, dari tahun 72 ini. Dan saya tinggal 34 tahun di sini. Bahasa cekcok dengan warga, alhamdulillah. Yang saya, dari mulut saya ya, secara sendiri tidak pernah untuk cekcok, apalagi dengan warga ya. Justru saya lebih banyak menenangkan kepada mereka. Jadi tidak ada bahasa yang secara langsung marah, negur gitu ya. Kalau ada bahasa-bahasa dari warga datang wajar kita. Itu tapi tidak cekcok begitu enggak. Dan lagi izin Pak, dalam artian bukan cekcok dengan apa? pihak sekolah yang mungkin dari antar pintu Pak, karena dengan adanya kendaraan yang parkir sembarangan itu yang terjadi kemacetan Pak, Ya. panjang. Baik, mungkin saja ya, karena kan tidak terpantau secara kasat mata. Karena cekcok di depan mata pun saya tidak ada. Kalau mungkin laporan di bawah bisa aja terjadi. Mungkin bahasa cekcok itu bisa diartikan juga lebih dalam, bisa juga cekcoknya seperti apa. Jadi saya tidak bisa menggambarkan ya. Mungkin ada aja Pak, mungkin gitu ya. Kalau untuk kemacetan warga secara lama tidak ya. Jadi biasanya itu kemacetan tuh di antara pukul 7 kurang 15 lah sampai ya sekitar 7 kurang 20 lah, tapi tidak macet total. Mereka tetap warga bisa lewat, bahkan didahulukan. Nah, gitu ya, bahkan didahulukan ya. Ya, jadi bahkan saya itu ketika ada warga yang bicara, saya selalu langsung tanggap, kumpul ya. Kumpul, nah, dari kepolisian saya manggil dia aja, waktu itu saya kumpul di atas, Pak RW, Pak RT saya panggil, udah melakukan hal. Guru semua, yayasan semua, komite juga dilibatkan Pak. Jadi kita tidak diam ya dengan kondisi sekarang ini ya. Jadi kebetulan memang posisi sekolah ini berada di posisi jalan buntu. Jadi harus balik ke arah ini. Tapi kami pun dibuat sedemikian rupa, diatur, dan kami tidak bosan-bosannya memberitahukan secara tertulis dan juga lisan. Jadi intinya tidak diam, bahkan cuman apa ya, istilahnya mungkin mereka tidak puas aja ya mungkin. Nah, dan kemarin memang pada hari Senin masuk itu kan kelas 1 aja Pak Wares ya, masuk kelas 1. Nah, pas kelas hari Selasa 1, 2 sampai 6 kan masuk. Semua orang tua itu ada ingin ngantar ya kan di hari pertama itu total. Bahkan saya juga baca dan lihat langsung ke Google yang lain, bahkan ada beberapa kilometer mereka macet gara-gara masuk awal sekolah. Kalau saya menyambut sistemnya mengapresiasi kepada orang tua bahwa sebagai bentuk rasa kasih sayang pada anaknya ingin mengantar di hari itu dan tidak selamanya ya. Dan mobil bergerak terus tidak bukan berarti macet terhalang, si warga itu nggak bisa lewat. Tapi ada jalan, cuman mungkin tersendat gitu kan ya gitu. Tapi alhamdulillah, bahkan tadi saya saksiin juga ada orang tua murid di tukang bubur, saya kebetulan di bawah. Pak, gimana nih dengan adanya seperti begini, masukan dari tokoh masyarakat yang sebelah sana ya, kebetulan Pak Firlan, minta saya malah yang mau parkir di sana itu saya diajak di ulangan, jangan yang panas, yang teduh aja di sini depan rumah saya ada itu ya. Jadi tidak semua mengatasnamakan warga itu ya. Cukup menurut saya sih udah berjuang lah, tapi tergantung dikembalikan kepada penilaian. Tapi alangkah bijak dan lain sebagainya, kita harus melihat keseharian. Seperti apa sih keadaan dari mulai Senin sampai dengan hari Jumat itu. Jadi baru kita fakta itu ya. Jadi menurut saya seperti itu Pak. Jadi bagus tadi Bapak biar berimbang ya pemberitaan ini. Nah, nggak apa-apa di berita saya baca biang kerok kemacetan gitu kan. Bahwa saya selalu begini menyampaikan kepada masyarakat itu bahwa begini, ini anak-anak ini mau mencari ilmu, anak ini mau belajar. Siapa tahu dengan kita mungkin di halaman kita ada jalan dan kebetulan tidak dipakai, siapa tahu kita juga ada jalan ke depannya. Saya berpikir begitu, selalu positif. Ada langit di atas langit. Saya bicara, kita nggak bisa gegabah, tanjak tunjuk, ya ngetok-ngetok itu kan juga tidak sopan gitu kan kepada orang tua. Dan kecuali si orang tua tuh parkir di depan rumahnya, ya kan, di pintu rumahnya atau di halamannya, khusus di halaman dia mah nggak parkir gitu, di yang lain nggak, atau yang lain diam-diam aja biasa.
Dan ini kan bukan setahun 2 tahun, sekolah ini tahun 72. Kebetulan semakin ke sini kan semakin padat. Dan memang kebetulan bukan di Pertiwi aja, dilihat kalau pas keluar tuh. Jadi kalau berpikirnya insya Allah lah bijak, bisa membandingkan dengan beberapa sekolah lain ya. Saya ketika diprotes juga, saya selalu membandingkan gitu ya. Bukan membela diri ya. Saya untuk bela diri mah nggak ada lah, saya ngapain ya, nggak ada. Untuk pendidikan mah saya pingin ramah. Ayo cari solusi bersama-sama. Bahkan saya sebagai kepala sekolah jam 6 udah berdiri di depan banyak ikut ngatur. Saya orang tua entah udah aja tuh di atas gitu kan, enggak. Kalau saya turun minimal mengurangi. Kayak kemarin kan 7.20 agak lambat dong. Tadi 7.13 menit. Kemarinnya 7.4 menit ada apa? Saya selalu evaluasi Pak tiap hari Pak. Di mana letak yang membuat macet ini? Apakah dari mulai orangnya, ya kan? Apakah orang tua tidak disiplin, ya kan? Para aturan sudah ada, gitu. Jadi gitu Pak. Insya Allah Pak. Berarti dari RPM untuk pihak sekolah sudah mengimbau kepada orang tua murid Sangat. bahwa kendaraan itu mungkin janganlah diparkir, jadi langsung transit aja Pak ya. Jadi Iya. langsung pergi gitu Pak ya. Betul. Jadi tidak kan di sini saya gini Pak. Ketika awal masuk anak-anak orang tua itu, saya disampaikan Bu, kondisi parkirannya seperti ini, ya kan? Jalannya seperti ini, letak SD Pertiwi itu di atas seperti ini. Apakah Ibu siap tidak? Kan gitu. Sudah di awal juga diberitahukan parkirnya begini-begini ya. Bahkan kelas 4, 5, 6 itu sebagian turun di luar ya Pak ya, jalan kaki ke sini. Di sini adalah ini kan di awal-awal di minggu pertama. Wajarlah orang tua kelas 1 dimanapun pingin ngantar berdiri dulu. Bahkan gini Pak, saya itu ingin semua merangkul gini kepada orang tua karena yang kan anak ini kan berbeda-beda Pak. Jadi gini, ada mungkin secara fisik, secara psikis ya kan. Nah secara fisik anak itu ternyata harus dipapang dulu ya kan ke atas. Nah boleh ibu parkir dulu sebentar ya, nanti balik lagi anter. Secara psikis mungkin anak itu belum berani sendiri ya, diajak dulu. Untuk parkir itu memang kadangkala ada orang tua yang egois juga, udah tahu itu udah untuk parkiran kelas 1, kelas 4 sudah parkir. Nah itulah saya memberikan edukasi. Bahkan ini saya udah membuat surat, nanti Bapak baca ya, upaya-upaya sekolah selalu dengan yayasan saya ngobrol. Pokoknya saya nggak diem gitu istilahnya. Intinya saya mengutamakan ini adalah jalan umum. Dan saya memberikan gambaran bagaimana kalau ada yang sakit, ada ambulan lewat terhalang. Itu juga saya sampai pahitnya pun saya udah menyampaikan, tolong ya Ibu dan Bapak memahami hal ini, gitu ya. Memang kan ini membutuhkan edukasi Pak ya. Kadang-kadang orang yang lulusnya tinggi, kadang-kadang susah diatur Pak. Kadang-kadang yang biasa-biasa aja mudah diatur ya. Iya, kadang nunjuk-nunjuk petugas, kadang-kadang ada juga gitu Pak, ada. Nah itu Pak, jadi intinya kami tidak diam. Dan Alhamdulillah, dan warga juga, tidak semua warga, tidak sampai antri, warga tidak hanya satu. Ya muncul satu lagi, pingin saya adalah memberikan sama-sama kita bantu. Ini anak-anak mau belajar loh Pak. Ini kesini bukan mau main segala macam, ingin belajar di SD Pertiwi. Mereka punya niat nyari ilmu. Mungkin ada yang ngalah juga Pak. Saya lewatnya udah anak-anak masuk, ada juga gitu. Bahkan tadi menjujur Pak Mita tenang aja, ngapain Mita urus sekolah, gitu kan? Urus sekolah Mita. Wajar di mana-mana ge sekolah ti baheula ieu Mita cenah. Saya kan ini cenah sekolahna baheula, saya jadi baheula gitu kan. Jadi itu di antaranya ini juga kan warga Pak di bawah itu. Jadi lebih fair lagi, bisa diajak ngobrol lah. Tergantung yang diajak ngobrolnya pas, mungkin ada yang lagi pas emut ya kan, lagi pas sakit gigi bisa jadi kan. Wajar Pak. Kalau saya itu sangat suka itu Pak. Jadi sebetulnya tidak ada kata yang tidak bisa menyelesaikan masalah dengan cara solusi bermusyawarah. Kemudian lari ke kesadaran pribadi. Kondisi sekarang jangan di Pertiwi aja, di mana aja lah. Kalau tiap titik-titik sekolah yang ada di pinggir jalan pasti aja tersendat sekitar ya nggak sampai 1 jam lah. Jam kepulangan, jam masuk pasti ya di mana-mana gitu kan. Mangga aja ditinggalin lah. Saya tidak akan ngomongkan sekolah lain lah. Tidak baik ya, tidak etis juga gitu kan. Ya menurut saya agar dijadikan sebuah pertimbangan ketika bicara dan sebagainya, itu mempertimbangkan hal itu gitu kan. Itu kecuali
sampai mati total, tidak bisa lewat mobil itu. Ini masih bisa, mobil itu masih berpapasan, bahkan kita mengalah yang biasa banyak ke komplek Pak, sekarang enggak. Saya buat putaran di jebol tuh kan, mutar mobil itu. Cuman memang kadang ada 1-2 yang membuat lambat. Ya mungkin yang 1-2 itu bukan berarti tidak mau parkir, nah di kondisi anak. Saya kebayang kalau saya juga punya anak seperti itu. Kan ABK juga wajib diterima kan Pak, iya kan, dan sebagainya. Nah itu juga perlu pertimbangan. Jadi saya semua merangkul. Mungkin kalau nanti Bapak baca tentang ini yang akan disampaikan ke orang tua, diulangi lagi, bahkan ini saya lebih detail, insya Allah akan lebih memberikan pencerahan kepada warga. Jadi saya tidak diam ketika ada yang warga mulai marah lagi nih, ada marah itu lagi gitu kan. Ini warga yang lain marah gitu ya. Ya kalau secara langsung yang lain alhamdulillah Pak, alhamdulillah tidak ada Pak gitu. Tapi saya juga berprasangka baik ini untuk kebaikan semua. Saya tidak ada saya prasangka jelek, enggak, ya biarkan aja. Mereka punya hak, dan hak itu suara itu kan dilindungi undang-undang juga Pak, pasal 28. Saya semua dirangkum tentang hal itu.